Pada tahapan persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara semua warga Padukuhan Nyamplung Mengumumkan hari dan tempat pemungutan suara menggunakan pengeras suara atau melalui teknologi informasi. Menyampaikan surat C pemberitahuan kepada pemilih. Menyiapkan tempat pemungutan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota. Menerima surat mandat saksi dan menyerahkan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Serta mengecek perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Memasuki pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mempersilakan pengawas TPS dan saksi masuk ke lokasi TPS untuk selanjutnya, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Kemudian, Ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya KPPS menunjukkan kotak suara berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang masih tersegel. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 mengeluarkan isi kotak dan ditunjukkan ke pengawas TPS dan saksi yang telah hadir. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara semua jenis pemilihan dan mencatatnya. Setelah menghitung dan mencatat semua jenis surat suara pemilihan, KPPS menyegel kembali kotak suara dan menatanya di tempat yang disediakan untuk proses pemungutan suara. KPPS telah siap untuk menerima dan melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban mempersilakan pemilih masuk ke TPS. KPPS 4 meminta pemilih menunjukkan surat C pemberitahuan dan KTP elektronik untuk diperiksa di daftar pemilih, serta memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih sebelumnya. KPPS 5 mempersilakan pemilih menandatangani C daftar hadir, selanjutnya mempersilakan pemilih duduk di kursi yang telah disediakan. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan, memberikan surat suara, dan meminta pemilih membuka surat suara untuk memastikan surat suara tidak rusak dan belum tercoblos. Pemilih kemudian dipersilakan menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara. Setelah selesai menggunakan hak pilihnya, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai jenis pemilihan. Terakhir, pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari TPS. KPPS mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi tertentu melewati pemilih yang telah antre yaitu, pemilih lanjut usia atau lansia, pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau membawa balita, dan pemilih yang memerlukan perlakuan khusus seperti disabilitas netra. KPPS 5 menuliskan keterangan jenis disabilitas sesuai DPT di C daftar hadir. Pemilih dengan kondisi tertentu dipersilakan duduk di tempat duduk prioritas untuk menunggu panggilan. Pemilih disabilitas netra dibantu dengan menggunakan alat bantu tunanetra pada surat suaranya. Apabila datang warga setempat, setelah dicek tidak terdaftar di DPT atau DPTB, maka dipersilakan datang kembali menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.
Terdapat pemilih DPTB asal Gunung Kidul, KPPS 5 meminta pemilih menandatangani daftar hadir DPTB. Kemudian Ketua KPPS memberikan surat suara 3 jenis pemilihan, pemilihan Presiden Wakil Presiden atau PPWP, DPR, dan DPD. Terdapat juga pemilih DPTB asal Semarang, Ketua KPPS memberikan surat suara 1 jenis pemilihan, yaitu hanya surat suara PPWP. Datang warga alamat KTP Surabaya, tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB, KPPS memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-nya. Datang pemantau dan wartawan hendak meliput ke dalam TPS. KPPS menjelaskan bahwa pemantau dan wartawan hanya dapat meliputnya dari luar area TPS. Di sela waktu lengang, pengawas TPS, petugas ketertiban, dan KPPS secara bergantian menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 12, KPPS mengumumkan bahwa 1 jam lagi pemungutan suara akan berakhir. Mempersilakan pemilih DPT dan DPTB yang belum hadir untuk segera datang menggunakan hak pilihnya. Pada 1 jam terakhir sebelum ditutup, KPPS juga mempersilakan pemilih DPK untuk menggunakan hak pilihnya. KPPS 5 menuliskan nama lengkap, NIK, dan alamat pemilih DPK dalam daftar hadir. Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara tepat pada pukul 13. Memasuki pelaksanaan penghitungan suara, KPPS mengatur lokasi TPS sesuai ketentuan. Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. Ketua KPPS menghitung surat suara yang tidak digunakan, rusak, atau keliru coblos dan mencatatnya. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak dan mengeluarkan seluruh isinya, kemudian menghitung jumlah surat suara yang digunakan. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka surat suara, meneliti, dan menunjukkan ke pengawas TPS dan saksi, serta membacakan hasil dengan suara lantang. KPPS 3 dibantu KPPS 4 menuliskan hasil pembacaan di formulir C hasil. KPPS 5 melipat kembali surat suara. KPPS 6 dan KPPS 7 mengumpulkan surat suara dan mengelompokkan sesuai hasil sah dan tidak sah. Setelah semua surat suara yang digunakan dibacakan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS meneliti kembali C hasil serta meminta pengawas TPS dan saksi menyaksikan penelitian C hasil. Terdapat hal KPPS keliru membaca hasil, keberatan saksi bisa diterima. KPPS menetapkan hasil penghitungan suara dengan menandatangani berita acara C hasil bersama saksi yang hadir. KPPS tetap menetapkan hasil penghitungan suara meski terdapat hal di mana saksi tidak bersedia menandatangani C hasil. Saksi dan pengawas TPS dipersilakan untuk mendokumentasikan C hasil. KPPS yang bertugas memegang sirekap, wajib mendokumentasikan C hasil ke dalam aplikasi. Tata cara penghitungan berlaku untuk semua jenis pemilihan secara berurutan. Dimulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah semua penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memasukkan sampul berisi surat suara ke dalam kotak suara masing-masing, serta memasukkan formulir C hasil 5 jenis pemilihan hanya ke dalam kotak suara PPWP. KPPS membuat salinan C hasil serta menggandakannya untuk diberikan kepada PPS, pengawas TPS, dan sejumlah saksi yang hadir. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani semua salinan C hasil. KPPS menyampaikan salinan C hasil kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menempelkan salinan C hasil di papan pengumuman TPS. Penghitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Selanjutnya, KPPS mengantar kotak suara ke PPS. KPPS 1. Ketua KPPS 1. Memimpin rapat pemungutan suara. 2. Memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara memberikan suara. 3. Menandatangani surat suara. 4. Memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran. 5.
memberikan surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih. KPPS 2. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU, dan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan atau tugas lain dari Ketua KPPS. KPPS 3. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan atau tugas lain dari Ketua KPPS. KPPS 4. 1. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. 2. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. 3. Memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. 4. Memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU atau A pindah memilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT atau DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT atau DPTB. KPPS 5. 1. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT atau DPTB. 2. Menuliskan nama lengkap pemilih DPK sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. 3. Menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum. 4. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. KPPS 6. Mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. KPPS 7. Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.